kabupaten kota sehat di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang mana alhamdulillah untuk forum kami, KKSS kami Kabupaten Wajo mendapatkan, saya ini tugasnya berat Pak, mempertahankan. Ya, kami sudah mempertahankan penghargaan Swasti Sabah Wistara untuk yang kelima kalinya secara berturut-turut. Dan petut Bapak, kami sampaikan kepada Bapak bahwa hal ini kami tidak bisa capai berkat yang kesemuanya itu salah satunya berkat dukungan, partisipasi dari Ibu Eli, Ibu Alisa, Ibu Dewi Marlina, Pak Luki khususnya dari Kementerian Kesehatan, Kemendagri dan kementerian-kementerian lainnya yang terkait. Kemudian perlu juga kami laporkan bahwa kabupaten kami, Kabupaten Sehat, itu juga sekaligus mewakili Indonesia Pak. Jadi bukan hanya Sulawesi Selatan, mohon izin Bapak, mewakili Indonesia masuk sebagai anggota jejaring kabupaten kota sehat se-Asia Tenggara. Dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan kepercayaan bahkan menjadi narasumber baik sebagai ketua forum maupun pembina kami yaitu Kepala Bappelit Banda untuk menjadi narasumber pertama di ini malah 2 kali nih di negara yang sama yaitu di Thailand ya, kemudian bahkan ke WHO Eropa di Denmark dan yang saya hadir langsung di Nepal. Ya, dengan isu yang utama kami yaitu ulama, itu istilah kami dan sesungguhnya itu adalah akronim dari perpanjangan istilah usia lanjut masih aktif ya. Dan yang paling penting, ya ini harapan dari teman-teman seluruh anggota forum Kabupaten Sehat, bukan hanya di Sulawesi Selatan, namun seluruh Indonesia menitipkan harapan kepada Bapak agar PP Pornas, Forum Nasional tentang KKSS yang sampai hari ini mohon izin Bapak masih belum rampung, itu mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat kami terima secara ini karena mengingat di tahun ini kita harus ada verifikasi, ya verifikasi dari KKS Provinsi dan nantinya akan diverifikasi juga oleh KKSS Pusat, ya termasuk dari Kementerian Kesehatan. Bahkan kami dapatkan laporan untuk PP di Kemenko itu, PMK itu sudah dalam tahap akhir, ya sisa dari Kemenkes ini apalagi ada perubahan penyempurnaan dari tatanan yang tadinya 7 tatanan sekarang menjadi 9 tatanan. Kemudian yang kedua, mohon izin pimpinan sidang boleh mengambil waktu. Ya, Pak, berhubung teman-teman kan sudah 5 tahun Pak, beliau udah banyak menitipkan harapan ke Bapak dan saya baru diberi tugas dan saya hanya punya waktu 5 bulan lagi Pak. Jadi ya, kemudian yang tidak kalah pentingnya Pak, kami mengucapkan terima kasih banyak atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Wajo atas perhatian, atensi dan bantuan dari Kementerian Kesehatan atas terjadinya banjir bandang yang kemarin di mana insya Allah ya secara bertahap ini bantuan obat, malah nanti saya izin kembali ke Makassar juga bawa obatnya Bu ya, dan juga kami juga sementara menunggu PMT 1 truk itu melalui jalur laut untuk penanganan banjir kami. Namun yang perlu kami sampaikan ini dan nantinya akan ada audien khusus kepada Komisi 9 yaitu hasil kunjungan spesifik kami kemarin itu melalui pembicaraan yang sangat alot anggota DPR Kabupaten Wajo khususnya Komisi 4 memberikan rekomendasi untuk relokasi RSUD Siwa yang mana kemarin terkena dampak banjir ya, kemudian penanganannya cukup parah sehingga selama 8 hari kita tidak membuka pelayanan kesehatan, semua ditutup sehingga kita hanya membuka posko pelayanan darurat di tenda, namun insya Allah tidak mengurangi dari pelayanan kesehatan yang kami berikan. Kemudian Bapak Kepala BKKBN, salam hormat dari anak genre kita Pak, ya saya pernah menjadi bunda genre pada masanya. Ya, dan alhamdulillah patut kami sampaikan laporkan kepada Bapak bahwa berkat atensi yang luar biasa dari anak-anak kita selaku konselor sebaya ya sehingga kami dapat menurunkan secara drastis angka pernikahan anak di Kabupaten Wajo yang pernah ya yang tertinggi ini di tahun 2021 dengan angka 746, malah kami ranking 1 Pak di Sulawesi Selatan.
Jadi ini sangat miris sekali bagi kami. Di saat yang bersamaan saya juga sebagai ketua Puspaga pada saat itu, kami pernah mengadakan konseling ya. Itu tertinggi malah di Indonesia, lebih 1.200 sekian, tapi di saat yang bersamaan juga kami ranking 1 pernikahan anak. Dan dengan bantuan salah satunya dari anak-anak kita, sehingga kita dapat turunkan, dan laporan terakhir ini di tahun 2023 sisa 89, bahkan per data hari ini sisa 30 anak-anak kita Pak. Ya dalam angka ini tadi pernikahan anak yang masih ada, ya mohon maaf Pak, masih ada terjadi 24 anak-anak kita di bawah usia, malah ada yang sampai usia 12 tahun Pak dinikahkan. Ya itulah tugas kami sampai hari ini Pak. Dan salah satu hal yang perlu kami sampaikan melalui kesempatan yang ketemu dengan Bapak, ya alhamdulillah capaian dari duta-duta genre kami Pak, kami pernah bawa ajak mereka ke, bukan mewakili mereka, mendampingi mereka, bertemu dengan Bapak saat itu juga di Jogja, mereka mewakili Sulawesi Selatan. Dan untuk itu mewakili semua anak-anak genre yang ada di seluruh Indonesia, mereka meminta perhatian khusus sekiranya memang ada porsi buat alokasi P3K, apakah memungkinkan anak-anak kita yang notabene kita sudah tahu sampai sejauh mana kapasitasnya, sampai sejauh mana perhatiannya itu bisa diberikan porsi tersebut. Itu harapan dari anak-anak kita. Iya. Kemudian lanjut Pak, saya masuk ke tema kita hari ini. Ini barangkali saya tidak lagi memisahkan mana buat Bapak Menteri dan mana buat Kepala BKKBN. Yang perlu kami sampaikan ini mungkin laporan awal sekaligus juga seperti apa kondisi yang sebenarnya terjadi di daerah kita. Khususnya di tempat kami Pak, di Kabupaten Wajo. Yang pertama yang kami laporkan bahwa kemarin pada saat pembentukan struktur TPPS tingkat kabupaten, yang menjadi ketua TPPS kan adalah wakil bupati. Dan ketua tim penggerak PKK sebagai wakil ketua. Ya, alhamdulillah pada saat itu saya menjabat sebagai wakil ketua TPPS yang eksebisio, itu jabatan eksebisio sebagai istri bupati pada saat itu. Namun hari ini ya tidak semua sih Pak, tapi lebih banyak yang tadinya jabatan tersebut oleh Bapak Wakil Bupati dan juga ketua tim penggerak PKK sekarang dijabat oleh Sekda yang notabene kenapa? Karena rata-rata daerah-daerah sekarang dijabat oleh PJ Bupati. Sehingga ada sedikit koordinasi awal memulai lagi sesuatu dari ini. Jadi itu barangkali juga salah satu hal yang butuh kebijakan kita, bahwa yang selama ini yang menanganinya adalah wakil bupati, ketua tim penggerak PKK, mereka paham seperti apa itu stunting, namun dilimpahkan ke Sekda, ya. Dilimpahkan ke Sekda, dan kita tahu persis Sekda juga punya tugas tanggung jawab yang tidak sedikit, ya, cukup berat. Kemudian masalah pendataan, ya ini juga memang Pak satu hal yang tidak pernah ada titik temunya, ya, baik itu pendataan yang berbasis pencatatan dan pelaporan gizi masyarakat EPPGBE maupun SSGI itu sendiri. Ya, saya sih sebenarnya mengharapkan dengan adanya istilah SKI ini atau Survei Kesehatan Indonesia ini, saya berharap di dalamnya tetap ada metode teknik EPPGBM di dalamnya. Tapi saya pelajari lebih lengkap, di dalamnya adalah kolaborasi antara Riskelda dan SSGI sendiri. Ya, artinya EPPGM data yang selama ini kader kita yang selalu laksanakan melalui alat antropometri itu sama sekali tidak bukan menjadi acuan dasar kita. Jadi menurut kami secara sederhana bahasa yang bisa kami sampaikan, apakah ada kemungkinan untuk standar EPPGBM ini juga dimasukkan ya dalam SKI ini nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, malah ini usulan dari bawah Pak. Jika sekiranya memang menyikapi perbedaan yang sangat signifikan, ya karena ini data kami Pak, ada beberapa wilayah kami yang tadinya angka stuntingnya 14%, yang salah satunya di Baru yang menjadi kota almarhumah, bahkan menjadi percontohan di Indonesia saat itu, sekarang mengalami peningkatan yang sangat signifikan.
Ya, kabupaten baru. Saya kasih contoh. Ini perubahannya yang sangat signifikan menjadi 22% Pak, sekian. Ya, kabupaten lainnya ada yang 22% sekian, melonjak. Enrekang itu 24 sekian, melonjak menjadi 34 sekian. Ya, ini hampir 10% Pak kenaikannya, bukan lagi 5%. Saya rasa kami bukan mencari jawabannya Pak, tapi mencari titik temunya. Maka untuk itu, ya kami ini aspirasi dari bawah Pak, apa memungkinkan untuk menyikapi perbedaan data yang ada, sekiranya memang tidak bisa dikolaborasikan, tapi apakah memungkinkan SKI ini sampelnya hanya sampai di provinsi saja? Ya, ini ada salah satu usulan kami Pak. Ya, sampai di provinsi. Untuk selanjutnya, pendataan yang dilakukan di kabupaten kota itu tetap mengacu pada EPPGBM. Ya, karena kita tahu persis bahwa dengan EPPGBM itu secara real ya BNEM, Adres dan dilakukan oleh kader Posyandu kita sendiri. Ya, itu Pak. Karena kami berharap apapun yang kita lakukan, sebesar apapun anggaran, kemudian sudah melibatkan begitu banyak orang, namun dengan data yang tidak real, ya itu jelas hasilnya juga tidak sesuai dengan harapan kita. Kemudian ini juga Pak yang kami masalah kolaborasi. Ya, saya melihat ini alhamdulillah sudah cukup baik kolaborasi dari semua lintas kementerian yang ada tentang bagaimana konvergensi stunting. Cuman apalagi nih tadi ada semangat yang baru nih yang tadinya di Kemenkes kemudian ke Kepala BKKBN. Namun saya melihat itu masih di lapangan masih kurang efektif Pak. Utamanya dalam hal kader kita atau penyuluh-penyuluh atau tenaga-tenaga yang ada di desa dan kelurahan. Mereka itu meskipun dengan istilahnya dengan cara yang berbeda, ya. Kemudian yang jelas juga anggarannya pastilah berbeda, insentif yang mereka terima juga berbeda, namun tetap beririsan. Yang jadi masalah pada saat pelaporan, mereka itu akan melapor ke lembaga atau instansinya masing-masing, tidak melalui TPPS, ya. Ini nih saya sebagai TPPS yang menjadi sentra semua kegiatan, apalagi mereka juga punya tanggung jawab khusus di konvergensi stunting dalam aksi 8 khususnya Baplit Banda itu. Maka untuk itu ya mungkin terlalu riskan lah kalau ada yang membahasakan dari Dinas Kesehatan meminta tetap porsinya dikembalikan kepada Dinas Kesehatan. Ya mungkin tidak menyelesaikan masalah juga Pak. Tapi kami berharap di BOKB kita ya Tabe Pak Kepala BKKBN itu lebih secara intrinsip ya, lebih secara spesifik untuk intervensinya. Karena di sini ya ada masukan kami bahwa yang selama ini dilakukan itu sifatnya hanya lebih banyak ke sosialisasi, mohon dimaafkan. Lebih banyak sifatnya ke operasional kader kita ya yang sifatnya tidak secara istilahnya spesifik menyentuh ke substansi dari stunting itu sendiri, dari konvergensi stunting itu sendiri. Termasuk di sini kami melaporkan bahwa pada saat kami menjadi wakil ketua TPPS dan yang kebetulan yang menjadi ketua TPPS tingkat desa itu adalah notabene adalah ketua tim penggerak PKK, kami mendapatkan anggaran langsung dari provinsi, di mana kami membuat sebuah inovasi rumah gizi dengan menu khusus yang kami rancang sendiri. Tapi karena anggarannya terbatas, jadi intervensinya hanya sampai 30 hari saja. Ya, dan dengan kami melihat ya kegiatan tersebut sangat efektif ya dan hasilnya juga bagus, kami memberikan rekomendasi kepada Dinas PMD setempat agar kiranya para kepala desa ya yang notabene punya anggaran yang besar ya di dana desa itu untuk membuat juga rumah gizi dan dikelola langsung oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kelurahan setempat. Yang punya tanggung jawab khusus sebagai ketua TPPS tadi Pak. Iya. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya Pak, saya langsung secara khusus menanyakan kepada para kader kita yang menjadi kader TPPKK di tiap desa itu kan ada 1 atau 2 tim. Bahkan di ibu kota
kami Makassar yang penduduknya cukup besar itu lebih daripada 1 atau 2, bahkan bisa 4 sampai sekian tim. Ya, dalam satu tim itu ada 3 orang yang kita rekrut, ya, 1 kader KB, 1 kader PKK, dan 1 bidan atau nakes. Yang kami stressing di sini adalah kepesertaan atau dari bidan atau nakes Pak Menkes. Jadi Dinas Kesehatan menyatakan bahwa kalau memang bisa keterwakilan 1 orang ini dari unsur lain, bukan dari tenaga bidang atau nakes kita. Kenapa? Karena kenyataan di lapangan begitu banyak tenaga nakes atau bidang yang terlibat menjadi kader TPK ini itu tidak lagi menjalankan tugas tanggung jawabnya yang utama. Ya, sebagai bidang, sebagai perawat, sebagai tenaga posyandu dan lain sebagainya. Jadi kalau memang diizinkan, ya kader PKK khusus porsi bidang atau nakes ini diganti dengan keterwakilan dari masyarakat lainnya. Itu. Kemudian, ya ini yang tidak kalah pentingnya Pak, mengingat tugas mereka yang cukup berat, kader TPK PKK tadi ya, dia punya tugas sekarang ya istilahnya ada perpal, ya, kemudian harus mengupdate data dan langsung mengirimkan melalui LC-mail. Tapi kenyataan yang ada mereka hanya diberikan operasional dalam bentuk kuota dan langsung masuk ke HP-nya senilai 100.000. Itu pun mereka dapatkan hanya 10 kali dalam setahun. Iya. Yang kemarin alhamdulillah mereka dapatkan insentif ya, karena tidak boleh katanya ada istilah honor. Ini saya juga dapatkan pernyataan langsung, sekarang nggak boleh lagi Bu istilah honor. Jadi yang kemarin mereka dapatkan di samping anggaran untuk kuota sejumlah 100.000 ini atau senilai 100.000 ini, mereka juga dapatkan insentif 100.000 per bulan. Ya, jadi kalau kali 2 tim dibagi lagi Pak, ya apalagi kalau sudah 3-4 tim di dalamnya. Jadi ini, kalau sekarang tidak ada lagi nominal yang disebutkan Pak untuk insentif TPK kita. Yang ada mereka akan mendapatkan pada saat berkegiatan. Tidak lagi ada jumlah yang pasti seperti kemarin, meskipun jumlahnya hanya 100.000. Artinya logika kita, kalau mereka nggak berkegiatan atau kegiatannya kecil sedikit, maka secara otomatis mereka juga akan mendapatkan sedikit atau kecil, bahkan bisa saja tidak mendapatkan sama sekali. Jadi itu. Kemudian kami juga mendapatkan laporan langsung dari PLKB kita Pak yang ada di lapangan, bahwa mereka juga istilahnya berharap pada saat ada tim survei kita turun, SKI kita turun, ya Pak, yang kemarinnya SSGI, itu mereka juga diajak, dilibatkan, mendampingi. Bahkan pernyataan dari PLKB kita, mereka sama sekali tidak tahu kedatangan, ya, kemana, apa, seperti apa bentuknya survei yang selama ini kita lakukan. Ini dari PLKB kita sendiri Ibu, mohon izin. Kemudian ini kami mungkin ke depan mohon pemerataan jumlah PLKB, yang mana kalau di tempat kami itu dengan proporsi 1:2 karena jumlah PLKB kami hanya 101, di satu sisi kami punya wilayah 190 desa dan kelurahan, sehingga ya mungkin ada 1 PLKB kita yang menangani 2 desa, ya. Dan ini juga masukan dari TPK kita, mohon PLKB kita untuk mendampingi secara istilahnya Bu, pendampingan melekat atau pendampingan terus-menerus TPK kita yang ada di daerah, yang tadi ya kita sadar mereka lah adalah ujung tombak kita. Apalagi kalau berbicara akseleri, jauh lebih besar apa yang didapatkan oleh PLKB dibandingkan yang didapatkan oleh TPK kita. Kemudian ya sebenarnya sih ada titipan khusus sih Pak, katanya mereka butuh, ya saya bilang itu kan sudah dapatkan insentif yang besar, tapi katanya juga butuh operasional kendaraan roda 2 jika memang anggaran memungkinkan. Tapi saya sampaikan
Ya kan sudah dapat akseleri yang banyak, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan tidak menjadi halangan sekiranya memang kendaraan atau apa ya mereka tidak dapatkan secara penuh ya, karena tidak semua PLKB kita itu dapatkan kendaraan dinas. Ya. Kemudian Bu Siti kalau boleh lebih dipercepat. Ya ini terakhir ya, Pak ya. Karena banyak yang ngantri. Ini dari Satgas Stunting kita Pak. Jadi saya ini langsung apa ya istilahnya? Langsung dapatkan data real, langsung ini, dan momen ini mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik pimpinan. Izin ini dua yang terakhir pimpinan. Kemudian ini perlu kami laporkan kepada Bapak bahwa masa periode kepengurusan Satgas Stunting kita itu akan berakhir di tahun ini Pak dengan kepengurusan masa jabatan mereka selama 3 tahun. Padahal kegiatan kita kan dengan target selesai 2025. Maka mereka mewakili dari teman-teman Satgas Stunting dan juga yang pernah ini menganggap bahwa apa yang mereka lakukan selama ini sudah sangat baik, mereka sudah punya pengalaman yang sangat cukup. Kenapa kalau memang memungkinkan, kenapa tidak mereka dilanjutkan kembali masa tugasnya, ya dari yang 3 tahun ini berakhir ini dilanjutkan lagi 2 tahun ke depan. Ataukah memang kalau kita ada juknis khusus untuk merekrut mereka kembali, mereka tetap menyatakan kesediaan untuk membantu kita dengan porsi dan tugas apapun itu. Ya, terakhir Pak, ini kader IMP kita juga mohon izin juga mohon ini dengan honor 50.000 Pak, dan hanya 10 kali dapatnya selama 1 tahun. Ini untuk kader IMP. Ya, kalau tadi kader TPK 100.000 kemarin, sekarang enggak lagi. Ini kader IMP kita jumlahnya hanya 50.000. Berkali demikian dari kami pimpinan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan target kita 14% ya secara bertahap ya kita bisa dapatkan, dan menurut WHO itu di bawah dari 20% sesungguhnya ya kita bisa laksanakan. Minimal kita tetap semangat Pak, karena ini memang stunting merupakan sebuah hal yang sangat rumit ya, saya alami sendiri seperti apa sih susahnya, seperti apa sih melibatkan banyak orang, anggaran yang tidak sedikit, tapi toh juga hasilnya pelan tapi pasti insya Allah. Demikian dari kami, saya akhiri dengan ucapan Fastabikul khairat, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu